Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini, Khaira TV. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Khaira yang beriman dan dirahmati Allah, Allah sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun, jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup ini, kita harus sepenuhnya meyakini kesempatan di dunia ini hanyalah untuk beribadah, dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana atau sementara. Situasi kehidupan berputar seperti layaknya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tapi ada kalanya kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa, namun cukup untuk kita. Di situasi inilah Allah memilih orang-orang untuk dinaikkan derajatnya. Karena perjuangan dan kesungguhan yang kita lakukan membuat kita dicintainya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat kita itu akan berada di dekatnya dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintainya. Hal ini menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman di dunia maupun akhirat yang digenggam oleh kita. Lalu, apa saja tanda Allah akan menaikkan derajat seseorang? Yang pertama adalah dihadapkan dengan berbagai masalah. Sahabat Khaira yang beriman dan dirahmati Allah, di saat Allah akan menaikkan derajat hambanya, Allah akan menghadapkan kita dengan berbagai masalah yang akan membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Dari ayat ini, kita tahu bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ayat ini menjadi acuan untuk kita agar kita yang memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terburuk, sekalipun kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah
yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hamba-Nya. Yang kedua adalah dihadapkan kita dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzolimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi. Lebih baik kita melindungi diri agar tidak membenci orang lain. Namun, mendoakan adalah yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal ini terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang perhatian kepada kita, dikarenakan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus selalu bersabar dan selalu meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Pelindung. Yang ketiga adalah mengalami kesedihan yang tiada hentinya. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, ketika mengalami kesedihan di situasi ini yang memiliki banyak masalah hingga datang bertubi-tubi, sehingga membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami, baik itu masalah besar ataupun kecil. Hal ini adalah salah satu tanda Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Masalah yang kita alami adalah menjadi alasan untuk kita bersedih dan mengeluh. Itu sangat wajar. Tetapi kita jangan putus asa pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih sekalipun. Allah memberikan kenikmatan yang begitu besar ketika kita berhasil melewati ujian kehidupan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Kalimat ini bertujuan untuk menghibur dan mengingatkan hamba-Nya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hamba-Nya berada di dalam kesedihan dan kepahitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hamba-Nya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan yang sedang kita alami, kita harus selalu ingat bahwa Allah itu akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, itulah beberapa tanda bahwa Allah akan menaikkan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.